Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Barreskrim Polri merespons fenomena manipulasi foto pribadi tanpa persetujuan pemilik untuk konten asusila di media sosial X menggunakan fitur Grok AI. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan... Pemirsa, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menegaskan, aksi pengeditan foto itu merupakan bentuk pidana berupa deepfake. Ia menyebut fenomena tersebut sedang diselidiki penyidik dan Himawan juga memastikan kasus ini bisa diproses pidana. Jika memang terbukti ada manipulasi data elektronik, foto orang lain tanpa persetujuan pemilik. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan Grok AI dan X akan dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan akses jika tidak patuh dan kooperatif terhadap aturan yang ada di Indonesia. Ancaman sanksi tersebut disampaikan terkait dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok AI pada platform media sosial X yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Di antaranya manipulasi foto pribadi tanpa persetujuan pemilik. Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada 2 Januari 2026, konten pornografi diatur dalam pasal 172 dan pasal 407. Dan pemirsa, kita akan membahas seperti apa fenomena fitur chat AI seperti Grok dapat secara bijak membantu pengguna secara positif. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah tersambung dengan narasumber pengamat teknologi, ada Bapak Heru Sutadi. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Pak Heru, kalau kita lihat di pengantar tadi Barreskrim Polri akan melakukan penyelidikan. Komdigi juga berpotensi akan memberikan sanksi terhadap Grok. Memungkinkan nggak sih Pak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap Grok? Ya memang ini fenomena yang baru gitu ya, karena betapapun AI ini menjadi wilayah yang sampai saat ini memang perlu diatur secara lebih jelas gitu ya. Memang kalau kita saat ini memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana pasal 27 ayat 1 itu kan ada larangan gitu ya untuk mendistribusikan, menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya, termasuk salah satunya konten yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini pornografi gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita nyebar foto pornografi bisa dikenakan pasal tersebut. Jadi kalau dalam kasus penyebaran misalnya foto-foto yang dimodifikasi dengan Grok, tentu akan dikenakan pasal yang terkait dengan penyebarluasan gitu ya. Sementara kalau kita lihat tentu ini jadi perdebatan juga nanti. Ketika misalnya ini yang menyebarluaskan itu siapa? Apakah Grok? Apakah orang? Karena betapapun si Grok itu kan tidak menyediakan foto gitu ya. Foto itu kan dari pengguna, generatif oleh pengguna dengan prompt tertentu gitu ya. Sehingga memang ini tentu menjadi hal yang menarik untuk bagaimana nanti kita menghadapi kasus terkait dengan penyalahgunaan AI. Karena betapapun juga Grok itu misal kemarin saya juga coba buat gitu ya. Saya seolah-olah main di film Avatar, saya menjadi bagian dari pemain Avatar, itu bisa dilakukan. Jadi memang ya si Grok juga bisa beralasan, oh kalau misalnya Anda menggunakan prompt yang positif, hasilnya kan juga positif gak negatif gitu ya. Tapi memang juga saya sudah mencoba beberapa hari ini juga ya kita lihat sudah ada perubahan juga dilakukan oleh Grok, di mana ada konten-konten yang mungkin menelanjangi foto orang atau juga membuat foto orang itu dengan busana minim ini juga mulai dimoderasi gitu, walaupun memang ada prompt tertentu yang juga masih bisa dijalankan gitu ya. Oke, nah kemudian Mas Heru, ini bagaimana pengawasannya ya? Karena kan namanya user ini kan banyak sekali yang menggunakan Grok di X, di media sosial lainnya. Nah bagaimana cara mengawasinya dan nantinya bagaimana cara memberikan hukumannya kepada user-user yang menyalahgunakan ini?
Ya memang menjadi PR kita semua gitu ya. Ini kan bahwa pemanfaatan AI sebagai sebuah teknologi tentu kan juga akan memiliki dampak yang positif kalau kita menggunakannya secara positif. Tapi kalau kita promnya itu negatif akan juga digunakan atau menghasilkan produk-produk yang negatif tentunya. Jadi memang ya kita perlu kesadaran kita semua untuk bagaimana mendorong agar masyarakat ini menggunakan prom-prom yang positif. Saya lihat juga misalnya saat ini juga banyak, sebenarnya tidak hanya Grok gitu ya, banyak juga aplikasi-aplikasi yang juga bisa melakukan hal yang serupa gitu ya. Bahkan juga hal-hal yang cukup aneh lah gitu, yang mungkin tidak terpikir oleh kita bisa mungkin ada di satu setting di Titanic, setting di film-film yang terkenal di dunia gitu, itu juga hal-hal yang juga cukup menarik sebenarnya. Ada juga mungkin syuting-syuting artis-artis Indonesia, cerita seorang sepuh segala macam gitu ya. Kita bisa membangkitkan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana melawannya, kita harus bagaimana masyarakat ini didorong untuk menggunakannya aplikasi AI ini untuk hal-hal yang positif gitu ya. Ya tentu memang ada hal-hal yang negatif. Nah ini yang hal negatif ya tentu kita lihat ini apakah ada pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi atau mungkin juga undang-undang misalnya ITE terkait pornografi atau mungkin juga misalnya penipuan gitu ya, karena ada mungkin deepfake segala macam kan mungkin saja terjadi gitu. Jadi memang ya kita harus melihatnya kasus per kasus terkait dengan pemanfaatan AI gitu. Ya, Mas Heru, kalau kita membicarakan terkait dengan pembatasan terhadap AI itu sendiri, tentunya ada kekhawatiran kita akan menghambat inovasi dari sisi teknologi. Namun, memang kalau nanti harus ada pembatasan yang dilakukan, apakah perlu ada watermark ataupun hal lainnya yang menandakan ini adalah hasil dari AI? Ya memang secara aturan itu belum ada ketentuan seperti itu. Tapi walaupun misal kalau kita posting ya di beberapa media sosial kan kita diminta ini hasil film, foto atau mungkin musik yang kita buat ini berbasis AI apa original gitu ya. Tapi kan banyak juga yang nggak jujur gitu ya. Itu seolah-olah itu karya pribadi gitu loh. Kalau saya misal bikin musik, saya bilang oh ini AI gitu ya. Atau mungkin ada foto-foto yang saya buat atau video yang memang cukup menarik saya posting, kalau misalnya itu basis AI saya katakan AI, tapi nggak semua seperti itu. Sehingga memang juga ya ini menjadi PR nasional juga bahwa masalah etika menggunakan AI-nya juga harus kita kedepankan gitu ya. Kan selama ini kalau kita bicara AI itu kan itu jangan ketinggalan AI seperti gimmick gitu ya. Kita harus pakai AI, belajar coding segala macam gitu. Nah sementara masalah-masalah etika yang seperti ini kita lupakan gitu. Karena betapapun kalau tadi misalnya AI bisa membantu kok mempercepat mungkin penulisan skripsi, penulisan tesis segala macam gitu ya. Tapi kan juga kita juga harus ini juga ada etikanya nih. Seberapa besar nih kita yang berbasis AI, seberapa besar yang memang harus penelitian yang gitu ya. Kemudian bagaimana dia mau publik ini karya sendiri jadi untuk kita gantung prom. Jadi kalau prom negatif ya sih negatif juga bagi. Iya, Mas Heru apakah masih tersambung dengan kami? Hal-hal yang lebih positif lebih dikedepankan. Gitu. Oke, baik, Mas Heru masih tersambung dengan kami ya. Tadi agak terputus komunikasinya soalnya. Ya. Oke, nah. Mas Heru, kalau kita melihat dari fenomena Grok AI tadi ya, karena kan untuk saat ini sejauh ini hukumannya memang pidananya pornografi dan juga mungkin penyebaran di UU ITE begitu. Nah, apakah sudah harus perlu adanya hukum lain, hukum yang dibikin baru untuk khusus untuk AI spesifik? Kalau menurut saya itu ya, bahwa di banyak negara juga mereka sudah mulai memikirkan untuk memiliki hukum yang di Indonesia ini kan bagaimana mungkin roadmap AI gitu. Tapi kita membuat hukumnya itu perlu kita pikirkan bahwa ini menjadi kebutuhan kita ke depan. Karena dunia masa depan ini ya akan juga ditopang oleh
perkembangan dari kecerdasan buatan gitu ya. Sehingga ini perlu diatur agar si AI dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kita khawatir bahwa nanti semua hal kemudian misalnya ada eh, eh, lowongan kerja segala macam, itu juga bisa juga diisi oleh AI gitu ya. Karena kalau misalnya itu tidak diatur, misalnya seberapa besar perusahaan misalnya boleh menggunakan AI, bisa jadi satu perusahaan semuanya AI semua kan gitu ya. Ini kan juga membuat juga sebuah perusahaan juga akhirnya nggak membuka lapangan kerja. Kemudian juga misalnya masalah periklanan gitu ya, karena juga dengan menggunakan AI ini kan juga bisa mengatur iklan mana yang di depan, iklan mana yang di atas gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak diatur juga terjadi penyalahgunaan. Kemudian Ya. misalnya ada deepfake apa gitu ya. Ini kan yang Mas juga Heru, memang nanti ke depannya akan juga lebih banyak dipakai juga nih untuk kejahatan-kejahatan yang basisnya keamanan siber gitu. iya, Mas Heru, tapi kalau kita ingat sebetulnya ini dari pemerintah sebetulnya sudah ada perpres ya yang ditargetkan akan diluncurkan pada kuartal pertama di tahun ini. Ini terkait dengan AI. Apakah itu sudah cukup, Mas? Iya, Perpres ini akan lebih menyangkut pada Perpres terkait dengan etika AI, kemudian juga terkait dengan roadmap dari AI. Ya memang kalau ya ini merupakan langkah jangka pendek lah gitu ya, karena mungkin untuk membuat undang-undang kan butuh waktu. Karena kalau kita lihat undang-undang ITE kan dulu kan lama gitu ya, undang-undang PDP kan juga lama. Sehingga kalau misalnya untuk jangka pendek, etika AI ini bisa kita pakai sambil kita juga menyiapkan undang-undang terkait dengan kecerdasan buatan. Karena nanti tidak hanya sektor digital aja, tapi semua dia bisa dipakai di kedokteran, bisa dipakai di keuangan, bisa dipakai layanan pemerintah segala macam gitu ya. Kalau ini tidak diatur, kita khawatir bahwa nanti segala macam yang sudah kita bangun ini, tata kelola digital, tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, tata kelola kesehatan bisa ya mungkin bisa berubah total dengan kehadiran AI yang kalau ini tidak diatur tentu akan memberikan dampak yang negatif juga bagi kita sebagai sebuah bangsa. Baik, dibutuhkan regulasi yang tepat bagi para pemangku kebijakan dan juga edukasi yang tepat ya kepada para usernya menggunakan AI untuk hal-hal positif dan juga menjauhi hal-hal yang berbau bisa ke ranah-ranah hukum dan juga pidana. Terima kasih Pak Heru Sutadi selaku pengamat IT sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline kali ini. Selamat kembali beraktivitas. Download Metro TV Extend sekarang.